Bapak Ibu, selama bertahun-tahun, mungkin Bapak Ibu sering mendengar tetangga, teman, atau bahkan anak cucu berkata dengan nada khawatir, agar jangan minum kopi nanti ginjalnya rusak, nanti jantungnya copot, atau nanti darah tingginya kumat. Stigma bahwa kopi adalah cairan jahat berwarna hitam pekat yang merusak organ tubuh sudah begitu melekat di benak masyarakat kita, terutama bagi kalangan lansia. Namun, tahukah Bapak Ibu bahwa anggapan itu bisa jadi 100% salah jika kita paham ilmunya? Justru, cairan hitam yang pahit ini, jika diperlakukan dengan benar, dipilih jenisnya dengan tepat, dan diminum pada jam yang spesifik, ia bisa berubah wujud dari tersangka perusak ginjal menjadi pahlawan pembersih racun yang luar biasa ampuh. Kopi hitam murni tanpa gula adalah salah satu sumber antioksidan terbesar dan diuretik alami yang mampu membilas saringan ginjal. Bapak Ibu, agar kembali plong layaknya saluran air yang baru diservis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, yang penuh keberkahan, dan salam hormat saya yang setinggi-tingginya untuk seluruh Bapak Ibu, para orang tua saya, dan sahabat senior, sobat sehat penyakit dalam dimanapun Anda berada saat ini. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat napas dan nikmat kesempatan untuk terus belajar memperbaiki diri. Senang sekali rasanya saya, Dr. Irfan Ali, bisa kembali hadir menyapa Bapak Ibu di ruang keluarga maya ini. Saya menganggap Bapak Ibu semua seperti orang tua saya sendiri. Sehingga apa yang saya sampaikan ini adalah murni dari hati seorang anak yang ingin melihat orang tuanya sehat, bugar, dan bahagia di masa tua. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Apakah pagi ini sudah diawali dengan senyuman dan rasa syukur? Saya doakan semoga setiap detak jantung Bapak Ibu adalah detak yang kuat, dan setiap tarikan napas adalah kesehatan yang paripurna. Sebelum kita mengupas tuntas rahasia kopi hitam ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berinteraksi sedikit sebagai tanda kita satu frekuensi dalam semangat sehat. Tolong tuliskan di kolom komentar kalimat ini, saya suka kopi, ginjal sehat. Sekali lagi, silakan ketik saya suka kopi, ginjal sehat, dan jangan lupa sertakan dari kota mana Bapak Ibu berasal. Saya selalu menyempatkan diri membaca komentar Bapak Ibu. Rasanya hangat sekali melihat sapaan dari Sabang sampai Merauke. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir ke channel ini, monggo, silakan tekan tombol subscribe yang berwarna merah itu. Anggap saja ini sebagai ikatan silaturahmi kita, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi kesehatan yang mendalam dan terpercaya di masa mendatang. Tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi yang membosankan, dan tanpa bertele-tele, saya sarankan Bapak Ibu sekarang mencari posisi duduk yang paling rileks. Sandarkan punggung, luruskan kaki. Jika perlu, siapkan camilan sehat seperti kacang almond panggang atau potongan buah apel di samping Bapak Ibu. Video kali ini durasinya akan cukup panjang, karena saya tidak ingin setengah-setengah memberikan ilmunya. Kita akan bahas detail cara meracik kopi sebagai obat, bukan sekadar minuman teman ngobrol. Anggap saja saya sedang bercerita atau mendongeng tentang keajaiban tubuh manusia. Jadi, simaklah dengan tenang dan hati yang gembira. Mari kita mulai pembahasannya. Bapak Ibu sekalian, untuk memahami bagaimana kopi bisa membersihkan ginjal, kita harus sepakat dulu memandang ginjal kita dengan cara yang sederhana. Bayangkan, ginjal Bapak Ibu itu seperti saringan di wastafel dapur atau filter di kolam ikan. Tugas utamanya adalah menyaring darah yang lewat, memisahkan mana yang nutrisi untuk diserap kembali, dan mana yang sampah racun untuk dibuang menjadi air seni atau urin. Masalahnya, seiring bertambahnya usia, kemampuan pompa alami tubuh kita menurun. Aliran darah ke ginjal tidak sederas dulu. Akibatnya, proses penyaringan menjadi lambat. Bayangkan selang air yang kerannya dibuka kecil, airnya mengalir malas-malasan, bukan? Nah, ketika aliran lambat, kotoran-kotoran kecil seperti kristal kalsium, asam urat, dan limbah protein mudah sekali mengendap di dasar saringan. Endapan inilah yang lama-kelamaan mengeras menjadi batu ginjal.
atau menjadi sarang kuman penyebab infeksi. Disinilah peran kafein dalam kopi hitam bekerja. Kafein, dalam dosis yang tepat, bersifat sebagai stimulan ringan yang memacu jantung, memompa sedikit lebih kuat, dan melebarkan pembuluh darah di ginjal. Ini ibarat kita memutar keran air sedikit lebih besar, sehingga alirannya menjadi deras. Aliran deras inilah yang kita butuhkan untuk menyemprot dan membilas endapan-endapan halus tadi, sebelum mereka sempat membatu. Inilah yang disebut efek diuretik alami. Ada 3 bahaya utama yang mengintai ginjal. Bapak Ibu, jika aliran darahnya lambat dan jarang dibilas dengan mekanisme diuretik alami ini. Bahaya yang pertama adalah pembentukan batu ginjal senyap. Bapak Ibu mungkin merasa sehat-sehat saja, tapi di dalam ginjal, kristal-kristal mikroskopis sedang berdansa dan berkumpul karena aliran urin lambat, dan Bapak Ibu mungkin kurang minum. Kristal ini saling menempel. Awalnya hanya sebutir pasir, lama-kelamaan sebesar biji beras, lalu sebesar kelereng. Ketika sudah besar dan bergerak menggores dinding saluran kemih, barulah timbul nyeri pinggang yang luar biasa hebat, kencing berdarah, dan penderitaan yang tak terbayangkan. Kopi hitam, dengan sifat diuretiknya, mencegah kristal ini menempel dengan cara membuat kita lebih sering buang air kecil. Bahaya yang kedua adalah penumpukan lemak di hati atau fatty liver yang membebani ginjal. Loh, apa hubungannya hati dan ginjal? Mereka adalah 2 serangkai organ detoks. Jika hati Bapak Ibu penuh lemak karena banyak makan karbohidrat dan gula, hati tidak bisa menyaring racun dengan baik. Akibatnya, racun yang lolos dari hati akan membanjiri ginjal. Ginjal jadi kerja rodi 2 kali lipat. Nah, kopi hitam mengandung zat bernama polifenol dan asam klorogenat. Zat ini terbukti secara ilmiah mampu merontokkan lemak di hati dan mencegah peradangan hati. Ketika hati bersih, beban kerja ginjal menjadi ringan. Jadi, minum kopi itu menyelamatkan 2 organ sekaligus. Bahaya yang ketiga adalah retensi cairan atau tubuh bengkak air. Karena ginjal malas bekerja, dia tidak bisa membuang kelebihan garam dan air dari tubuh. Akibatnya, air menumpuk di kaki-kaki bengkak, di tangan, atau bahkan di paru-paru. Bapak Ibu jadi merasa berat, sesak, dan wajah sembab saat bangun tidur. Kopi hitam merangsang ginjal untuk membuang kelebihan natrium, garam, dan air ini lewat urin. Makanya, setelah minum kopi, biasanya Bapak Ibu akan merasa ingin pipis. Dan setelah itu, badan terasa lebih enteng. Itu tanda detoksifikasi cairan sedang berjalan. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian inti yang paling penting, yaitu solusi lengkap dan tata cara minum kopi sebagai obat. Banyak orang salah kaprah. Mereka minum kopi sachet yang harganya 1000-an, yang isinya 80% gula dan krimer nabati, lalu berharap sehat. Itu salah besar. Itu justru racun. Yang saya maksud di sini adalah biji kopi asli. Tolong Bapak Ibu simak detail resepnya. Ambil kertas dan pena, jika perlu, karena detail kecil menentukan hasil. Pertama, pemilihan jenis kopi. Saya sangat menyarankan Bapak Ibu memilih biji kopi jenis Arabica. Mengapa Arabica? Karena kadar kafeinnya lebih rendah sekitar 1% dibandingkan Robusta sekitar 2%. Namun, kadar antioksidan dan keasamannya lebih kaya dan kompleks. Kafein yang terlalu tinggi pada Robusta seringkali memicu jantung berdebar kencang pada lansia. Arabica lebih lembut di jantung, tapi tetap efektif untuk ginjal. Pilihlah biji kopi yang disangrai di level medium roast atau medium to dark. Jangan yang very dark atau gosong, karena antioksidannya sudah banyak yang hilang terbakar. Dan yang paling penting, beli yang masih bentuk biji atau bubuk kasar murni, bukan instan. Kedua, waktu minum yang tepat atau the golden time. Ini rahasia yang jarang diketahui. Jangan minum kopi begitu bangun tidur, misal jam 5 atau 6 pagi. Mengapa? Karena saat bangun tidur, hormon stres alami tubuh kortisol sedang tinggi-tingginya. Jika ditambah kafein, jantung akan kaget, dan Bapak Ibu akan merasa gelisah atau jittery. Waktu terbaik, waktu emas untuk minum kopi bagi lansia, adalah antara jam 9:30 pagi sampai 11:00 siang. Di jam ini, hormon kortisol sudah turun,
dan tubuh siap menerima booster energi. Ginjal pun sedang dalam fase aktif bekerja. Jadi, ngopilah di jam duha atau menjelang siang. Ketiga, cara penyeduhan. Jangan menyeduh kopi dengan air yang sedang mendidih bergolak 100 derajat Celcius. Air yang terlalu panas akan menghanguskan bubuk kopi dan membuat rasanya sangat pahit serta merusak sebagian nutrisi. Caranya, rebus air sampai mendidih. Lalu matikan api. Buka tutup panci atau teko. Diamkan selama 1-2 menit sampai uap panasnya berkurang. Suhu idealnya sekitar 90-96 derajat Celcius. Tuangkan air tersebut ke dalam cangkir berisi 1 sendok teh penuh bubuk kopi Arabica, sekitar 7-10 gram. Jangan banyak-banyak, cukup 1 sendok teh munjung. Keempat, zat tambahan. Hukum wajibnya adalah haram pakai gula pasir, haram pakai creamer kental manis, dan haram pakai sirup perasa. Gula dan creamer adalah biang kerok peradangan yang merusak manfaat kopi. Jika Bapak Ibu tidak kuat dengan rasa pahitnya, Bapak Ibu boleh menambahkan seujung sendok teh minyak kelapa, murni VCO, atau sepotong kecil mentega, tawar unsalted butter. Lemak sehat ini justru akan melapisi lambung dan membuat penyerapan kafein lebih lambat dan stabil, sehingga aman bagi yang punya mah. Atau, tambahkan sedikit bubuk kayu manis untuk aroma dan penyeimbang gula darah. Kelalu, dosis cukup 1 cangkir sehari, maksimal 2 cangkir jika Bapak Ibu sudah terbiasa. Jangan berlebihan. Ingat, obat itu kalau dosisnya pas jadi penyembuh, kalau berlebihan jadi racun. 1 cangkir di jam 10 pagi sudah cukup untuk memicu kerja ginjal seharian. Dan 1 aturan emas yang tidak boleh dilanggar. Setiap minum 1 cangkir kopi, Bapak Ibu wajib menggantinya dengan minum 2 gelas air putih setelahnya. Kopi bersifat menarik cairan. Jadi, kita harus mengganti cairan yang hilang agar tidak dehidrasi. Ada sebuah mitos besar yang perlu saya luruskan di sini. Sering orang bilang, "Dok, kopi itu bikin tulang keropos osteoporosis. Orang tua jangan minum." Faktanya, kafein memang sedikit menghambat penyerapan kalsium, tapi jumlahnya sangat kecil. Selama Bapak Ibu makan tahu, tempe, sayur hijau, atau minum susu, efek itu tidak akan terasa. Manfaat perlindungan kopi terhadap hati dan ginjal jauh lebih besar daripada risiko kecil pada tulang yang bisa diatasi dengan makan bergizi. Jadi jangan takut nih, asalkan tidak minum 10 cangkir sehari. Sekarang, mari kita lakukan cek mandiri. Saya ingin Bapak Ibu menjadi dokter bagi diri sendiri sejenak. Mari kita deteksi, apakah ginjal Bapak Ibu saat ini sedang kotor atau membutuhkan bilasan? Coba Bapak Ibu ke kamar mandi nanti, perhatikan warna air seni Bapak Ibu. Apakah warnanya kuning pekat, oranye, atau bahkan kecoklatan? Dan apakah baunya menyengat? Jika iya, itu tanda Bapak Ibu kurang cairan dan racun sedang menumpuk. Ginjal sedang berteriak minta air. Target kita dengan terapi kopi dan air putih ini adalah membuat air seni berwarna kuning muda jernih atau hampir bening. Tes kedua, coba Bapak Ibu duduk tegak. Letakkan tangan di pinggang bagian belakang, di area di bawah tulang rusuk paling bawah, di kiri dan kanan tulang belakang. Tepuk pelan area itu dengan kepalan tangan. Apakah ada rasa nyeri yang menjalar ke dalam, atau rasanya pegal panas yang tidak nyaman? Jika ditepuk pelan saja sakit, itu bisa jadi tanda ada peradangan atau batu di ginjal. Segera perbanyak minum air putih, dan coba rutinkan kopi hitam encer ini jika tidak ada kontraindikasi dokter. Tes ketiga, lihat pergelangan kaki Bapak Ibu di sore hari. Apakah ada bekas karet, kaos kaki yang dalam dan tidak mau hilang, atau jika ditekan kulitnya, cekungannya lama balik. Itu tanda ginjal mulai kewalahan membuang air. Kopi hitam di pagi hari bisa membantu memeras kelebihan air ini agar keluar, sehingga bengkak berkurang. Saya teringat kisah salah satu pasien saya, Bapak Harun, usia 68 tahun. Pak Harun ini pensiunan guru yang sangat anti kopi. Beliau percaya kopi itu bikin jantungan. Masalahnya, Pak Harun ini hobi sekali minum teh manis kental dan makan gorengan setiap sore. Lama-kelamaan, perutnya membuncit, dan hasil lab menunjukkan fungsi hatinya terganggu, SGOT atau SGPT tinggi,
dan fungsi ginjalnya menurun, ureum naik. Beliau sering lemas, dan kakinya bengkak. Saya sarankan beliau untuk menghentikan gula pasir total. Lalu pelan-pelan saya perkenalkan beliau dengan kopi Arabica Light Roast. Awalnya beliau takut. "Waduh dok, saya takut deg-degan," katanya. Saya bilang, "Pak, cobalah setengah cangkir dulu. Encer saja. Tanpa gula, jam 10 pagi setelah sarapan buah." Beliau menuruti dengan ragu-ragu. Minggu pertama, beliau kaget. "Dok, kok saya jadi sering pipis ya? Warnanya keruh sekali." Saya bilang, "Lanjutkan Pak, itu kotoran sedang dibilas." Minggu kedua, beliau merasa badannya lebih ringan. Rasa kantuk di siang hari hilang. Dan yang paling ajaib, bengkak di kakinya kempes tanpa obat peluruh kencing kimia. Setelah 3 bulan rutin, cek lab ulang, fungsi hati membaik signifikan, dan ginjalnya stabil. Ternyata, antioksidan dalam kopi membantu memperbaiki sel-sel hati dan ginjal beliau, yang tadinya meradang karena gula. Pak Harun sekarang jadi pecinta kopi hitam sejati, tapi tetap dengan aturan main yang sehat. Mungkin sekarang di benak Bapak Ibu muncul keraguan atau pertanyaan-pertanyaan spesifik. "Dokter, saya mau tanya, tapi malu." Tenang, saya sudah rangkumkan pertanyaan yang paling sering diajukan pasien lansia saya. Pertanyaan pertama, dan ini yang paling populer. "Dokter, saya punya sakit MAH atau GERD. Kalau minum kopi perut saya perih dan kembung, bagaimana?" Bapak Ibu yang punya lambung sensitif, kuncinya ada 2. Pertama, jangan pernah minum kopi saat perut kosong, bangun tidur langsung ngopi. Pastikan sudah sarapan. Misal, makan bubur oat, pisang, atau nasi telur. Lambung yang terisi akan menjadi bantalan bagi asam kopi. Kedua, pilih biji kopi Arabica yang low acid, atau yang proses penyangraiannya dark roast pahit, tapi asamnya rendah, atau cold brew. Cold brew adalah kopi yang diseduh dengan air dingin dan didiamkan di kulkas semalaman. Kopi cold brew ini, tingkat keasamannya 70% lebih rendah daripada kopi seduh air panas. Ini sangat aman untuk lambung lansia. Coba metode cold brew ini. Pertanyaan kedua, "Dokter, jantung saya suka berdebar kalau minum kopi. Apakah saya harus berhenti?" Jantung berdebar setelah minum kopi bisa karena 2 hal. Bapak Ibu memang sensitif kafein, atau Bapak Ibu meminum jenis robusta yang kafeinnya tinggi. Saran saya, cobalah beralih ke Arabica murni. Seduh dengan takaran sangat encer. Misal setengah sendok teh untuk 1 cangkir air. Lihat reaksinya. Jika masih berdebar, berarti tubuh Bapak Ibu memang menolak kafein. Jangan dipaksa, gantilah dengan teh hijau yang juga mengandung antioksidan tinggi, tapi kafeinnya lebih lembut. Dengarkan tubuh Bapak Ibu, jangan memaksakan diri hanya karena ikut-ikutan. Pertanyaan ketiga, "Dokter, bolehkah saya campur madu?" Madu itu baik, tapi madu tetaplah gula sederhana. Jika tujuan Bapak Ibu adalah detoksifikasi maksimal dan menurunkan gula darah, kopi pahit adalah yang terbaik. Rasa pahit itulah obatnya. Pahit itu merangsang empedu keluar, merangsang pencernaan, dan menekan nafsu makan. Tapi jika Bapak Ibu benar-benar tidak sanggup, sesendok teh madu murni, boleh-boleh saja. Asalkan madunya asli dan tidak dicampur gula pasir. Tapi ingat, jangan pakai pemanis buatan sachet ya. Itu racun kimia lagi buat ginjal. Bapak Ibu, sobat sehat yang saya muliakan, sehat itu sebenarnya murah dan dekat. Seringkali ada di dapur kita sendiri. Allah menciptakan biji kopi bukan tanpa tujuan. Di balik warna hitamnya yang pekat, tersimpan cahaya kesembuhan bagi mereka yang mengerti cara memanfaatkannya. Jangan lagi memusuhi kopi, tapi bertemanlah dengannya dengan cara yang bijak. Jadikan momen minum kopi di jam 10 pagi sebagai ritual me time Bapak Ibu. Duduklah di teras. Hirup aroma kopinya, dalam-dalam aroma kopi saja sudah bisa menurunkan stres otak, lalu seruput perlahan sambil bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, hamba masih bisa menikmati rasa pahit dan hangat ini. Rasa syukur itu sendiri adalah obat yang menenangkan jantung dan jiwa. Ingat, ginjal adalah filter kehidupan. Jagalah dia, agar masa tua Bapak Ibu tidak habis di ruang cuci darah. Minum kopi hitam secukupnya.
Imbangi dengan air putih yang banyak. Kurangi gula, dan terus bergerak aktif. Itu adalah resep sederhana yang seringkali lebih ampuh daripada segenggam obat-obatan mahal. Jika Bapak Ibu merasa penjelasan panjang lebar ini bermanfaat, jika ada satu saja keraguan tentang kopi yang terjawab hari ini, saya mohon dengan sangat, jangan biarkan ilmu ini berhenti di Bapak Ibu. Tekan tombol bagikan atau share di bawah video ini. Kirimkan ke grup WhatsApp bapak-bapak pensiunan yang hobi ngopi, tapi takut sakit. Kirimkan ke ibu-ibu arisan. Sampaikan pada mereka, ternyata ngopi itu sehat loh, asalkan tahu caranya. Satu klik dari Bapak Ibu bisa mengubah ketakutan menjadi kesehatan bagi orang lain. Itu adalah sedekah jariah yang pahalanya mengalir deras. Mari kita tutup perjumpaan kita yang hangat dan beraroma kopi ini dengan doa bersama. Tundukkan kepala sejenak. Mari kita bermunajat. Ya Allah, Ya Rob, Tuhan yang Maha Menghidupkan. Berikanlah kesehatan pada organ-organ tubuh kami. Jagalah ginjal kami agar tetap bersih dan berfungsi sempurna sampai akhir hayat. Jauhkanlah kami dari penyakit yang menyusahkan orang lain. Berikanlah keberkahan pada setiap makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kami. Jadikanlah ia obat dan kekuatan untuk beribadah kepadamu. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah menyimak sampai menit terakhir ini. Bapak Ibu adalah pejuang kesehatan yang luar biasa. Saya Dr. Irfan Ali, mohon undur diri. Selamat menikmati kopi sehatnya, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.